Yang jumpa pers bersama Rudiana, di belakang Rudiana ada orang pakai masker warna hitam, baju loreng. Tahu nggak itu siapa? Tahu nggak? Siapa ini, Ya, itu siapa? guys? Belum tahu kan? Yang itu. Ya, coba perhatiin. Mencurigakan Jumpa ya. pers yang namanya kemarin di belakang. Aldi Renaldi, adik terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi, hadir sebagai saksi fakta dalam persidangan peninjauan kembali Eka, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang PK Sakatatal, Aldi pun diminta menceritakan yang dialami saat ikut ditangkap sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Saya sekali sampaikan dari Bang Bariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Sama dengan Karena saat itu punya untuk penganiayaan juga tidak ada. tidak ada Tidak penganiayaan. ada. Aldi, kamu ditangkap di mana, Di? Ditangkap di depan SMP 11, Lagi ngapain pada saat itu? lagi nganter motor. Lagi nganter motor, terus tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung dipukul aja, langsung dimasukin di mobil, Pak. Langsung dipukulin. Sama berapa orang? 4. Langsung dari dalam mobil juga udah sampai dipukul terus. Apa mereka bilang apa? Bilangnya ya kayak gitu, suruh ngaku. Yang saya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Di persidangan, Aldi mengaku tidak tahu apapun soal kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 hingga ia tiba-tiba ditangkap oleh Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, dan rekan-rekannya sesama polisi pada tanggal 31 Agustus 2016. Setelah ditangkap, ia dibawa ke kantor polisi, lalu ia mengaku dipukuli oleh para polisi yang ada di kantor polisi. Selain itu juga mengejutkan, Aldi mengaku bahwa ia dan terpidana lainnya diminta jalan bebek lalu dipukul, diinjak, dan diperlakukan layaknya binatang. Menurut Aldi, ia ditangkap tanpa ada surat penangkapan dan tidak tahu alasan penangkapan. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan Pegadaian memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan Perumahan Pegadaian. Dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. Aldi mengaku saat itu tubuhnya penuh darah, bahkan tidak bisa berjalan saat dimasukkan ke dalam penjara. Tak hanya itu, Aldi juga mengaku ia dan terpidana lain termasuk Sakatatal dipaksa minum segelas air kencing yang dibawa oleh polisi. Mendengar kesaksian tersebut, sejumlah kuasa hukum Sakatatal turut menangis termasuk Farhad Abbas. Saat sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, viral sosok penyidik kasus Vina bernama Aris Papua dan Gugun disebut paling kejam oleh Aldi. Aldi adalah adik dari Eka Sandi terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Apa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang membalsam saya, itu yang ngeduh saya Pak. Saat kasus Vina terjadi, Aldi ikut dipanggil ke kantor polisi. Di sanalah ia mendapat penyiksaan yang bertubi-tubi dari polisi. Dalam persidangan, Aldi mengungkap bagaimana ia disiksa oleh penyidik. Aldi juga mengatakan ketika ia ditangkap tanpa surat ataupun penyelidikan oleh polisi, yang satu diantaranya Ibtu Rudiana, ia dibawa ke kantor polisi. Aldi mengatakan dirinya mendapatkan penyiksaan dari polisi hampir 6 jam. Parahnya, penyiksaan yang dilakukan polisi tersebut membuat Aldi sakit selama 1 bulan lamanya. Dipaksa minum air kencing, ada polisi yang bawa sendal eger dan menaboki semua tersangka. Tak hanya itu, mereka juga diancam akan ditembak mati. Farhad Abbas bertanya siapa penyidik yang paling kejam. Aldi langsung menyebut nama Aris Papua dan Gugun. Nama Gugun sebenarnya sebelum diungkap pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, Tony juga menyebut polisi bernama lengkap Gugun
Gumilar itu menemukan CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun hingga kasus ini diputus, CCTV itu ternyata belum dibuka. Baju coklat, karena ini kalau berpikir sumpah pocong pemikirannya berarti mundur 1000 tahun yang lalu, bukan pemikiran modern sekarang. Kalau pemikiran modern, kalau menyangga jangan pakai sumpah pocong, kan ada ilmunya, iya nggak? Sudah belajar ilmu penyidikan gitu, syarat material, syarat formil kan sudah belajar, kenapa harus menyangga dengan sumpah pocong? Ditegaskan Tony, CCTV itu sudah diambil, namun anehnya justru tidak dibuka. Padahal sesuai petunjuk Kapolri, karena ini harus mengandalkan dan mengedepankan metode scientific crime investigation. Nama Gugun juga tercantum di putusan Mahkamah Agung. Disebutkan Ibtu Rudiana pada 31 Agustus 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksian di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyidikan hingga bertemu Aep dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Dia kejebak sendiri. Omongan-omongan dari Hotman Paris itu kejebak dari sini. Saya itu enggak live karena memperhatikan ucapan-ucapan yang namanya Hotman Paris ketika wawancara dengan yang namanya Rudiana. Kenapa? Di situ ada jebakan. Berarti ya Aep sama Dede ini orang dari yang namanya Ibtu Rudiana. Iya, dia menjawab loh, iya. Jadi jangan salahkan kami Pak kalau Anda itu punya rahasia tertentu. Ya. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Dia juga yang melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Peran Gugun saat penangkapan juga sempat diungkapkan saksi Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat Aep dan Dede bekerja. Namun Sauri tidak berani menyebut nama lengkap, hanya memberi inisial G. Ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon, yang artinya anak buah Ibtu Rudiana yang saat itu menjadi kanit narkoba. Nah, benar yang gue bilang kemarin kan, belum apa-apa Ibu Hakim itu sudah bilang kalau misalnya ini putusannya bukan ada di saya ya, saya cuma menerima ya. Dia itu udah tahu, jadi belum berjalannya pengadilan, dia udah tahu putusan akhirnya apa. Novum sekarang ditolak. Keluarga Vina semakin meyakini kalau ini bukan kecelakaan. Oke, kalau gue percaya ini kecelakaan, tapi kecelakaannya kenapa gitu loh ya. Dulu waktu sama Putri ngomongnya beda, sekarang ngomongnya beda. Jadi kalau pengakuan dari keluarganya, terutama kakaknya Vina ini, gue udah nggak percaya lagi, udah nggak bisa gue jadikan bahan untuk menganalisa yang benar gitu loh.